محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وقرابته وأزواجه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Shadaqallahul Azim. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, kembali sama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia senantiasa Allah limpahkan kepada kita. Mudah-mudahan semua nikmat yang Allah limpahkan ini akan tetap dan selalu berbuah menjadi amal soleh untuk kita sebagai bekal dan persiapan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak kala kita bisa beramal soleh, kita bisa sholat, puasa, zikir, baca Quran, haji, zakat, sedekah, umrah, berarti tak kala itu kita diberi Allah nikmat yang begitu besar. Kenapa begitu besar nikmat amal soleh itu? Sebab nikmat yang ini sifatnya selamanya ini. Kalau dunia dan segala isinya itu cuma sementara saja. Segala sesuatu pun walaupun mahal banyak, tapi kalau sementara nilainya rendah. Tapi kalau dia murah, tapi selamanya nilainya tinggi. Emas memang mahal tapi sementara. Lebih bagus tikar walaupun murah tapi selamanya. Sama. Kita sholat itu nilainya luar biasa. Kenapa? Sampai mati kita bawa. Sementara dunia dan isinya cuma sementara, mati pun tak dibawa. Lihatlah berapa banyak sudah kita lihat meninggal dunia. Yang meninggal bukan banyak hartanya, tapi tak dibawa dia mati. Bukan tak sedikit yang mati punya pangkat jabatan, tak laku juga dibawa mati. Banyak juga yang mati itu rumahnya gedung-gedung bak istana, tapi nggak dibawa juga mati. Capek kalilah hidup dia, habis waktu hidupnya hanya mengumpulkannya ditinggalkan, tapi amal itu juga yang akan dia bawa. Itulah maka pada surah Al-Kahfi 46 itu Allah ingatkan, al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan keturunan cuma perhiasan dunia, tapi yang kekal di sisi Allah itulah amal-amal soleh. Itulah sebaik-baik harapan dan sebaik-baik balasan. Maka orang yang bisa beramal itu jangan berkecil hati, sebab dia mendapatkan nikmat yang besar di sisi Allah. Tapi kadang-kadang setan pun masuk, kadang-kadang alladzi waswisu fi sudurin nas, masuk hati kita dia, sampai muncul di hati kita. Aku rajin sholat, puasa, jadi tiap hari kok gak kaya-kaya aku ya. Tetangga aku gak sama-sama makin kaya, nampak aku deh. Berarti dianggapnya harta itu lebih tinggi dari amal. Padahal faktanya lebih tinggi amal daripada harta. Karena harta itu sementara, tapi amal selamanya. Mudah-mudahan kita semua ini dituntun dibimbing Allah, dan pada hati kita semua dianugerahkan Allah rasa gembira, senang, semangat untuk beramal ibadah sambil kita tetap meminta pertolongan Allah. Kan begitu Allah ajarkan dalam surah Al-Fatihah ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Makanya minta tolong awak sama Allah. Caranya ud'uuni astajib lakum, surah Al-Mu'min 60. Berdoalah sama aku. Amalkan doa ini. Dia yang Nabi ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, aku sayang padamu ya Mu'adz, kata Rasul. Hendaklah kau lantunkan, kau berdoa dengan doa ini setiap sholat fardu. Bila usai kau sholat fardu, mintalah kau kepada Allah, termasuk doa yang aku ajarkan. Apa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bukan wa husni, ini wa husni, nanti ismul majrur. Sebab ada Allahumma a'inni ala
ala itu harfu jar, huruf yang menunjukkan kalimat sesudahnya berbaris bawah. Contoh alal ardi, alal masjidi, alal maktabi. Karena huruf ala itu huruf yang membuat kata sesudahnya berbaris bawah. Ala dzikrika wa syukrika wa husni. Nah, kadang orang salah baca wa husna dianggapnya. Nah, itu sih kita untuk bahasa ya, bahasa. Tak apa-apa lah, nambah-nambah ilmu dikit lah ya kan. Nah, Ustaz, tak ngerti kan ibu bahasa Arab ini, Ustaz. Ya udah dengar aja lah. Insyaallah. Kan nambah itu juga. Nah, karena memang belajar Islam itu tak lepas dari bahasa Arab. Karena turunnya di Arab. Nabinya orang Arab. Qurannya bahasa Arab. Suka nggak suka memahami pakai bahasa Arab. Maka bahasa yang kalau kita pelajari menambah amal ya bahasa Arab. Toh mati pun ditanya pakai bahasa Arab. Ada melakukan akhir isi dongan buhan-buhan. isi buar Tuhan ada nggak ada kan? Coba jeneng Tuhanmu nggak ada. Wasnya julgot nggak ada itu. Marok bukan. Angat pelawat. Sampai kata Nabi, ya, uhibbul Arab li thalath. Aku cinta Arab itu ada 3 kata Nabi. Ini Arabiyyun, orang Arab. Nah, wa Qur'anu Arabiyyun, Quran itu bahasa Arab. Wa kalamu ahli jannah Arabiyyun, bahasanya nanti penghuni surga itu bahasa Arab itu. Nabi yang bilang tuh. Wah, makanya ya, tapi walaupun nggak orang Arab bisa masuk surga, jangan takut. Kalau macam kita laku dulu lah, Arab ini nggak juga begitu. Tapi belajar bahasa Arab ada nilai plusnya, membantu dia untuk beribadah dengan baik. Itu ya. Nah, jadi makanya ini Allah, ya Allah, tolonglah aku ya Allah untuk bisa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Ini biasa kan baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa keduanya apa? Yang termaktub dalam surah An-Naml ayat 19. Doa Nabi Sulaiman ini, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah samaku ya Tuhan, untuk aku mudah mensyukuri nikmat yang Kau limpahkan samaku dan juga kepada kedua ibu bapakku. Tolong aku ya Allah, kata Nabi Sulaiman, untuk bisa mengerjakan amal soleh dengan nikmat yang Kau berikan kepadaku. Masukkan aku dengan rahmat-Mu ya Allah kepada golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Sadar betul Nabi Sulaiman, dia nggak ingin dimasuk pada orang paling kaya, tidak. Aku ingin orang soleh ya Allah. Apalah artinya harta berlimpah tapi tak ada infak, wakaf, zakat, sedekah. Nggak guna badan sehat kalau nggak ada sholat. Apalagi yang hidup tanpa ibadah. Bahkan nggak guna pangkat kita sandang tapi tak ada kebijaksanaan dan keadilan yang kita terapkan. Maka semua itu semu, tapi amal itulah yang akan Allah kekalkan untuk kita. Mudah-mudahan semua kita dibuka pintu hati kita, Allah terangi, mampu memandang dan merasakan amal itu nikmat yang amat luar biasa. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kehadiran Nabi besar kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan dosa kita bersalawat dan salam kepada baginda Rasul, kelak nanti di yaumil mahsyar termasuklah kita di antara umat Nabi yang akan mendapatkan syafaat atau pertolongan daripada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alamat yang pembukaannya panjang kali itu. Usah pada ceramah tadi itu. Belum. Bukan di mana. Itu masih pemanasan. Ngaji nggak belum. Begitulah cara saya begitu malah. Ayo, apa kenal tadi itu? Nah, itu alhamdulillah. Iya, disugesti dulu ya. Bapak Ibu jamaah terhormat, ini kita kan dalam hidup selalu berbuat atau melakukan satu amalan.
apapun yang kita buat, termasuk kita datang kemari, ini kan perbuatan itu amal. Tapi semua perbuatan kita itu ada pendorongnya. Maka pendorong itulah yang disebut dengan namanya qalbun, hati. Ada di antara kita yang duduk di sini gak sengaja. Kok udah di masjid aku ya? Tadi masih main kodok. Ada. Nah, ada kan? Semua yang datang kemari ada pendorongnya, hati. Kalau hati kita nggak mau kemari, nggak akan datang. Kalau hati kita condong kemari, panas pun kita datang. Jadi apa yang kita nampakkan, itulah sering dikatakan gambaran hati. Tapi orang kita bilang gambaran hati itu perbuatan kita. Ibu tersenyum karena hatimu senang. Ibu merengut karena hatimu tersinggung. Ibu marah karena hatimu emosi. Ya kan? Ibu ketawa karena hatimu bahagia. Jadi apa yang ditampilkan itulah yang disimpan dalam hati kita. Oh, ada orang contoh anak gadis jalan, roknya pendek naik ke atas, bajunya turun ke bawah, jalan dia. Oh, dibilang dia, memang penampilanku kayak setan, tapi hatiku kayak nabi. Kan gila. Sejak kapan nabi sama setan kawan? Yang ditampilkannya itulah hatinya. Makanya tergantung kondisi hati. Jadi hati dalam bahasa apa ya? Qalbun. Berarti qalbun apa artinya? Hati, qalbun. Kapan siap-siap ya? Qalbun tuh arti hakikinya itu bolak-balik. Makanya hati itu sifatnya bolak-balik. Sehingga makhluk Allah yang paling payah diprediksi itu hati, itu manusia. Manusia ini luar biasa, perubahannya cepat kali. Sekarang dia kawan, besok lawan kita kok dia. Banyak gitu kan? Sekarang dalam golongan kita, besok udah ada hadapan. Sekarang dia taat, bentar lagi dia maksiat. Sekarang dia baik, besok dia buruk. Ini artinya manusia cepat kali berubah, tergantung kondisi hati. Kemana arah hati, ke situ perbuatan kita. Makanya kita ini diajarkan, disuruh untuk menata, menjaga hati. Supaya bisa terjaga, mintalah sama penjaga hati, pemilik hati siapa? Allah. Minta semua pakai doa. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Kau yang membolak-balikan hati manusia, tetapkan hatiku dalam agamamu. Kalau hati kita ini ditetapkan Allah dalam Islam, seluruh syariat Islam mudah kita laksanakan. Tapi kalau hati kita dicondongkan ke dunia, susah menjalankan syariat Islam. Ambil contoh surah An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Diwasiatkan kepadamu, kata Allah, anak laki-laki 2 bagian dari anak perempuan. Itu warisannya. Itu syariat apa enggak? Syariat. Kalau hati gak condong Islam, maka anak perempuan bilang, aku gak apa-apa 2/1, biar anak laki lebih banyak. Begitu Allah perintahkan, sami'na wa ata'na, gak masalah sama dia, karena hatinya condongnya Islam. Coba hatinya condong ke dunia, ngamuk lah dia. Enak kali sama-sama anaknya kita, mama sama bapak sama, kok bisa beda pula. Kami yang perempuan lebih capek kok sama bapak. Itu batang dengan laki-laki gak pernah muncul. Di bawah warisan kita pula paling banyak, gak suyat, gak kuteken kalau gak rata. Maka sampai sekarang banyak harta warisan terbengkalai, karena gak mau. Ini menunjukkan kemana hati. Maka oleh karena itu Allah pun menilai kita itu dari hati dulu. Buka hadis Imam Muslim. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat pada wajah bentuk parasmu, tidak melihat pada fisikmu, tapi Allah melihat pada hati dan perbuatanmu. Maka perbuatan ini buah hati. Bagus hatinya, perbuatan baiknya bernilai. Buruk hatinya, perbuatan baiknya akan tertolak.
Ini datangkan perbuatan. Kalau nawaitu kita lillah, diterima Allah amal kita. Kalau nawaitu kita segan sama ketua, segan sama ahli baik, gak enak kalau nggak datang dipecat pula awal nanti, maka tak ada ini dari Allah, sebab nawaitunya bukan kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Gak kusuruh apapun itu kata Allah beribadah, beramal kecuali hanya karena ikhlas kepadamu. Artinya apa? Orang ikhlas itu beramal tanpa syarat. Aku nggak peduli apa mau kau kasih, yang penting aku beramal, itu adalah ikhlas. Ambil contoh ya, 2 tambah 2 berapa? 4. Kalau dikasih hadiah 2 tambah 2 apa ibu jawab? Sama apa enggak? Apa? 4 juga? Nggak dikasih hadiah 2 tambah 2 berapa? Satu kampung marah-marah, 2 tambah 2 apa juga? Itulah ikhlas. Nggak berubah dia, apapun yang terjadi tetap dia. Kadang-kadang kita beramal dengan mulut orang, berubah amal kita. Contoh. Ada janda rajin ke masjid, bagus bu, bagus pak, bagus. Tapi kadang mulut orang nggak bagus. Janda tuh rajin ke masjid, apa orang? Mau nengok imam gitu. Besok janda tuh nggak ke masjid lagi. Kalau kita ikhlas, apapun kata orang, anjing menggonggong tapi saya mau tanya, siapa yang duduk-duduk di sini yang nggak pernah diceritai orang? Ada? Ada. Karena kita nggak mungkin selamat dari 3 ini. 1, nggak mungkin selamat dari mati, masih mati. Yang kedua, nggak mungkin selamat dari takdir, punya takdir semua nih. Yang ketiga, gak ada kita yang selamat dari mulut orang. Nabi Muhammad saja super baik, tetap digunjing orang. Apalagi kayak kita ini. Makanya tak usah kali peduli apa kata orang. Yang penting apa kata Allah. Nanti payah ibu telinga. Kalau dikit-dikit apa kata orang, maka itulah banyak perempuan kalau mau pergi ke pesta 3 jam baru siap. Nanti kalau pakai baju hijau apa kata orang, ya kan? Kalau pakai baju merah nanti katanya PDIP pula, pakai kuning Golkar pula, pakai baju putih macam tidak mati pula, pakai hitam mau bukan pula, nggak pakai baju gila kata orang. Pakai baju hijau nggak nampak tuh sama. Makanya banyak mak-mak sekarang nolak diri. Bukan apa-apa, takut apa kata orang. Aku cuma Ustaz ya, mau buat rendang nggak ada uang. Nanti kalau aku buat bubur marah kali kata orang. Kalau pakai telur nyempelin kali kata orang. Pasal nolak, bukan apa. Minggu depan rumah tuh lirik ya, belum bisa lah. Kenapa? Aku mau keluar kota bu. Kemana bu? Tanjung Morawa. Kita takut apa kata orang, tapi gak takut apa kata Allah. Gitu. Bukankah hidup kita semua orang bilang kita baik, anehnya tak ada satu orang bisa ngasih pahala. Betul kan? Semua orang benci sama kita, tapi anehnya tak ada satu orang bisa ngasih dosa. Siapa ngasih pahala sama dosa? Allah. Ya udah, capek kali hidup karena orang, hiduplah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang membuat kita tenang. Makanya orang beramal tenang, kenapa? Ikhlas. Yang penting kalau kata Allah baik, sabina wa ta'ala, itulah. Tadi saya bilang, ini orang-orang ikhlas semuanya nampak saya. Iya, dan bahkan ini kumpulan orang-orang taat semua ini. Kau tahu Mas apa dari gaya-gayanya? Iya, bukan orang taat itu bawanya tenang. Tanda tenang apa sih? Bola mata kecil. Itu tenang. Saya tanya lah, bisakah ibu ngantuk kalau nggak tenang? Iya betul. Mana bisa? Walaupun di atas king coil, di bawah AC sejuk, kanan kiri, nggak ngantuk, ini nggak tenang. Tapi kalau tenang, pantang terduduk, nggak ada masalah. Saya suka itu. Lanjut. Yang berat kaki mata yang pincing tenang, nggak ada masalah. Yang kaki udah kesemutan, selonjor. Jangan, ya nggak apa-apa. Daripada dipotong. Bahkan
Mungkin ada yang tubuhnya udah capek kali. Mau golek. Nggak apa-apa, kita baca Yasin. Ada masalah. Aduh, ya. Iya, apa? Bisnis. Udah lama ngomong Itu gitu. juga kata Ustaz tadi subuh saya dengan ceramah aku bilang Ustaz, memang kalau udah berceramah ada yang tidur, itu memang ketenangan itu pasti. Masa ya dengar ceramah subuh? Nah, kalau begitu, untuk menata menjaga hati kita, ada kala baiknya sedikit kita pelajari. Ada sebuah surah dalam Al-Quran. Ini kebanyakan isinya bicara hati. Surahnya turun di kota Makkah, makanya Makkiyah. Panjangnya 8 ayat. Turunnya setelah surah Ad-Duha. Maka nama surahnya Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Apa artinya insyirah? Apa artinya? Ini lagi dengan sama Ustaz, nanya-nanya, Ustaz ya Allah. Otak udah gak payah, Ustaz lagi mikir, Ustaz tanya-tanya. Udah lagi, kalau tahu udah ceramah dari Ustaz. Insyirah lapang. Ya. Bahkan salah satu padilannya, ini surah. Kalau bapak ibu hati lagi gak nyaman, gak tentram, hati gelisah, hati mau marah aja, emosi, jangan cepat keluar. Pegang ambil telapak tangan, letakkan ke dada. Baca aja dulu. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Insyaallah yang mau marah turun emosi itu. Yang gak tenang berangsur-angsur tenang. Yang gelisah mulai agak namanya tenang. Inilah kelebihan daripada surah Al-Insyirah. Ustaz, gimana kalau bini itu suka merepet? Ya udah gak apa-apa. Saya tanya dulu sama ibu pelaku-pelakunya ini. Maaf ini, istri atau bini kalau suka merepet sama suami itu baik atau buruk? Baik. Ya, enggak, secara umum kita pelakunya langsung kan. Cuma enggak, baik atau buruk? Apa direpetin Ustaz? Merepet lah. Kalau mau sakit. Yang penting kalau bini suka merepet secara umum, baik atau buruk? Baik atau buruk? Kan itu pelakunya. Kalau bapak kan korban semua. Enggak, saya tanya secara umum, nggak usah pakai gantung-gantung. Buruk itu merepet ya. Nah, coba kalau bini bapak rajin merepet, itu baik atau buruk, Pak? Baik. Ada baiknya Ustaz. Kenapa? Ada baiknya juga Ustaz. Mau bilang buruk, dia di situ kayaknya. Biar lepas dari apa siksa dunia. Enggak sih, secara ilmunya. Baik Ustaz. Baik. Kalau bapak namanya baik atau buruk? Nah, kalau bapak bilang buruk aja bapak korban. Enggak, jawabannya. Ya. Laki-laki juga ada yang suka ngopi. Nah, gini ya. Kalau bini suka merepet sama suami, itu bagus. Dua, satu. Ketika bini suka merepet sama suami, karena dia perhatian kali sama suami. Pernah ibu repeti suami orang? Nggak usah merepet, kasih kopi. Itu ciri khas. Kalau model kamar bisa. Dia korban. Makan. Kenapa dia marah kita nggak makan? Dia takut kita kena asam lambung. Kenapa dia marah kita keluar malam? Dia takut kita kena angin duduk. Kenapa dia marah kita merokok? Dia takut kita kena serangan jantung. Suatu saat kalau bini udah nggak lagi pernah merepet, itu tanda dia udah nggak peduli sama suami. Sama korban kita. Pasti wanita, laki-laki nanti kasih usaha. Kan contoh kan itu luar biasa kan. Makan kau Pak? Enggak. Minum? Enggak. Gue mau? Enggak. Apa mau kau? Kawin. Iya. Marah Bu? Marah? Enggak. Kalau gitu marah Bu? Kalau ibu marah bagus, berarti ibu cinta sama dia. Sama
Boleh kok jalan coba. Kau udah pencet batu-batu tuh. Kau jangan apa? Capek kan betul. Makanya kalau udah masuk pensiun itu bukan sini ya, bukan. Udah pensiun biasanya para suami itu posesif ya. Yang nggak pernah ngantar duit diantarnya dia takut hilang kan dia. Coba. Karena saya senang Pak itu, saya kenapa kayak gitu, saya tanya gimana. Yang kedua, kenapa bini suka merepet? Bagus. Yang kedua, karena dia kurang diperhatikan. Cocok. Kurang diperhatikan dia. Siapa contohnya? Umar bin Khattab. Ada sahabat Nabi mau ke rumah Umar curhat, karena bini suka merepet. Datang dia. Pas di pintu rumah Umar berdiri dia. Umar pun direpeti juga. Senasib dengan gini. Alasan pulang dia. Besok jumpa di masjid. Tuan, iya. Aku semalam mau ke rumah tolong mau curhat. Ada apa? Biniku suka merepet. Kok nggak datang kau? Datang aku tuan. Nggak nampak aku. Aku nggak masuk. Kok nggak masuk kok? Gimana mau masuk? Walaupun direpeti bininya. Tapi aku heran tuan direpeti gini kok senyum-senyum aja nggak marah-marah tuan. Apa kata Umar? Biniku marah sama aku pantas. Kok pantas? Makananku dimasainya, anakku diurusnya, rumahku dirawatnya, hartaku dijaganya. Kalau aku kurang perhatian sama dia marah, wajar. Lembut kali Umar tuh ya Allah. Mudah-mudahan suatu kayak Umar lah semua. Ibu tidak mesti kamu kira mungkin. Iya, nggak percaya Pak. Merepet bini itu pegang tangannya. Ayo kita kesan belajar. Ngapain Pak? Beli baju kau langsung dia. Bawa mas, tidak merepet. Tapi Pak. Kalau dia merepet aja nggak diam Pak, Bapak jangan emosi. Ambil tangan Bapak, letakkan ke dada dia. Alam nasyrah laka. Nggak mau dia. Cem setan buat bapakku ya. Kau nggak setan, kau setan. Biasanya kalau tangan letakkan di dada dia nggak minta didoakan. Itu kan tidak lagi. Artinya itu ini versi ngaji. Ya. Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Mu itu untuk satu orang, maka mukhatab ya Dominik. Kalau dua orang kuma, kalau banyak kum. Berarti siapa dia? Nabi Muhammad. Allah nggak bilang ya Muhammad kata Allah, kami sudah lapangkan dadamu. Kenapa lapang? Dua. Pertama kata Nabi, lapang dada itu karena nur Allah masukkan dalam hati Nabi, maka hati Nabi bercahaya. Ternyata cahaya itulah menyebabkan bisa nampak luas. Kalau nggak ada cahaya, sempit pandangan kita. Laut begitu luasnya, ibu pandanglah di malam hari, nggak luas, kena gelap. Tapi di sana nampak luas. Akan nampak itu luas kena cahaya. Bila tak ada cahaya, dia nggak akan luas. Maka nur kalau dah masuk ke dalam hati, lapang betul hati. Kalau hati sudah lapang, nggak gampang merajuk, nggak gampang marah, nggak gampang merepet, ya kan? Nggak gampang tersinggung. Itulah dia. Siapa contohnya? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu hijrah berapa kali dalam hidupnya? Sejarah juga tarik. 3. Hijrah pertama Habasah umur 45 tahun. Hijrah kedua Taif usia 51 tahun. Hijrah ketiga itulah Yathrib usia masuk awal 54 tahun. Waktu Nabi ke Taif hijrah kan? Oh di Taif bikinnya di apa? Disambut. Tapi satu kampung orang tadi itu melempari Nabi pakai batu. Ada yang pakai tulang unta, ada yang pakai kayu, ada yang pakai sandal. Terhina Nabi di situ. Bercucuran darah keluar dari tubuh Nabi. Datanglah malaikat Jabat. Ya Rasulullah, tunjukkanlah sama Rasul bukit mana yang akan ku angkat untuk ku timpakan sama Rasul. Karena kan negeri kita kan negeri berbukitan. Kata Rasul, malaikat Jabal, aku ini diberi diutus Allah bukan untuk menghancurkan orang. Mereka tuh melempar aku karena mereka tak kenal aku. Nabi angkat tangannya. Ya Allah,
keluarkanlah dari sulbi orang-orang kau ini anak-anak yang menyembah Engkau, yang tidak mensekutukan Engkau ya Allah. Sudah dilempari, dimaafkan, lalu didoakan lagi. Kalau tak lapang hati lagi, mana mungkin kayak gitu. Kita contoh maaf ya, ibu jalan, jumpa sama kawan, senyum awak sama dia, merengut mukanya sama kita, tersinggung atau tidak? Senang aja, coba enggak? Singgung enggak? Buang muka dia lagi, wih makin naik lah, so mantap wah, naik bahasa Medan keluar ya kan, meludah lebih di depan muka kita, tersinggung. Itu artinya sempitlah hati kita. Hati yang lapang, ngapain aku tersinggung? Merenggut muka dia, mungkin dia lagi sakit gigi. Dibuang muka dia, lehernya sakit. Kok meludah dia, panas dalam dia. Selalu positif kalau lapang dada. Andai pun maaf betul, dia nggak suka sama kita, buang muka dia. Untuk apa kita marah? Kenapa? Karena yang dibuang ke muka dia bukan muka kita. Kok kita boleh yang tersinggung? Karena kita di hati kita merasa diri kita mulia. Orang yang merasa dirinya mulia gak siap dicueki, gak siap disepelekan. Itulah kita. Maka kalau begitu, penyebab hati sempit adalah ia gelap. Penyebabnya apa? Terang. Maka masukkanlah nur ke dalam hati kita. Nur apa di sini? Ya nur apa? Cahaya apa? Nurullah, cahaya Allah. Allahu nur samawati wal ardh. Allah itu cahaya untuk langit dan bumi. Nah, bagaimana cara masuknya? 4. 1. Masukkan nur ke hati lewat sholat. Maka orang sudah siap sholat, tenang kan? Itu tanda nur masuk. Yang kedua, baca Quran. Itu masuk nur. Yang ketiga, zikir. Yang keempat, amal soleh. Setiap mengerjakan amal soleh itu nur masuk. Buktinya apa? Siap amal soleh, tenang. Ambil contoh ya. Ini kita ngaji ini amal soleh kan? Soleh. Nah, di tempat kita ngaji ini tenang atau gelisah? Tenang. Maka nampak dari wajah itu tenang kali. Iya. Kepala tunduk ke bawah. Itu artinya nur udah masuk. Iya. Maka saya kalau ceramah ada biji mata kepala tubuh, saya senang. Berarti nur sudah masuk. Iya. Kalau nur sudah masuk, senanglah kita Bu. Berarti kita nggak sia-sia datang. Itu ya. Tapi hati akan gelap karena maksiat. Semakin banyak maksiat, gelaplah hati kita. Kallabal rona ala qulubihim. Sekali-kali hatinya menjadi gelap sebab perbuatan maksiat yang dia buat. Yang kedua, alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan hatimu, dadamu ya Muhammad? Apa maknanya? Nabi jelaskan. Ini berkaitan dengan malam Isra kata Nabi. Apa Isra? Malam Mi'raj. Waktu itu aku dibawa malaikat Jibril sama Mikail. Aku dibalikkan di telaga Zam-Zam sampingnya. Aku sadar, mataku melihat kata Nabi, tangan malaikat Jibril membelah dadaku. Darah nggak keluar, aku nggak merasa sakit. Tangannya dimasukkan dalam dadaku, diambil segumpal daging yang hitam. Dia buang sejauh-jauhnya, dimasukkan sebesar yang sama, warna kemerah-merahan, masukkan ke dadaku kata Nabi. Dadaku dikembalikan lagi, ditutup. Setelah itu kata Nabi, hatiku lapang lagi. Jadi apa maknanya? Penyebab hati lapang, hilangnya penyakit hati. Penyebab hati sempit, karena banyaknya penyakit hati. Maka orang kalau namanya banyak bercokol penyakit hati, sempit hatinya. Asal buka medsos, tersinggung. Asal tengok DP orang, demam dia. Saya tanyalah, ada orang pergi ke Dubai, boleh? Sampai Dubai foto dia di depan Burj Khalifah, boleh? Hasil fotonya di-uploadnya di Facebook, boleh? Disitulah banyak orang mulai gak enak. Ya Allah, gaya kau. Ali sana tukang kau banyak ada Itulah namanya adalah dengki. Harusnya kembangkan hati empati, jangan dengki. Ada empati, ada simpati, ada dengki.
Bisa bedakan? Apa yang pagi? Dah gampang, ini aja lah. Contoh ya, maaf. Kata ibu tuh, senang kali aku nengok Ustadz Tumi. Simpati namanya. Ya, dua. Kulihat Ustadz Tumi hilang haus yang kurasakan. Ah, itu yang pagi. Mampu merasakan yang kita rasakan. Yang ketiga, Bagus. jijik kali boleh Ustadz Tumi. Berlambat berlagu kan. Itu namanya. Itu dengki. Gak bisa nengok orang senang. Iya, orang beli mobil dia demam. Orang beli bangun rumah bau, dia otaknya stres. Dari mana uangnya? Itulah namanya dengki. Nah, itu ya. Kemudian, wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Telah kami hilangkanlah beban padamu ya Muhammad yang memberati pundakmu. Beban itu berat. Berat ya. Semakin banyak beban, makin berat. Kalau makin berat, tenang atau susah? Berarti penyebab susah beban. Maka banyak orang susah sebab banyak beban. Kalau begitu, beban yang dimaksud apa itu? Ya itu masuk beban. Apa maksud beban? Nah, buka surah Al-Fat juz 26 ayat yang kedua. Liyaghfirallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Supaya Allah mengampunkan semua dosa-dosamu yang dulu dan yang sekarang. Ternyata beban yang dimaksud dosa. Kalau ada orang gampang susah, itu pertanda banyak dosa. Orang pada suka maksiat, suka dosa, hidupnya nggak tenang. Mana dalilnya? Toha 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari peringatanku, meninggalkan perintah Allah kan dosa, maka kutimpakan kepada dia, kata Allah, kehidupan yang sempit lagi susah. Kata Imam Ibnu Katsir, sempit itu kan nggak punya uang, tapi Allah buat hatinya menderita, Allah buat hatinya susah. Maka Allah kalau mau azab kita gampang kali. Nggak usah dibuat sedekah, nggak usah dibuat miskin, cukup buat hatinya nggak tenang, gelisah, stres. Kalau kita nggak tenang, apapun nggak nikmat. Nengok makanan takut. Nampak kari kambing, ya Allah hipertensi. Nampak pula nasi pula, ya Allah diabetes. Nengok rendang pula ingat kolesterol. Udah galah pula jantung koroner. Nampak pula ramanya tulis kangku, ya asam urat, ya Allah. Nampak pula jus asam lambung. Lama-lama nggak makan tuh, stres. Udah stres, penyakit banyak datang. Gampang kali Allah buat kita susah, cukup hatinya dibuat menderita. Jadi ada, betul kan dosa itu buat susah? Contoh ya Bu, maaf, beli baju baru boleh? Boleh. Tapi bayarnya ansur, boleh? Boleh. 5 bulan nggak bayar-bayar, boleh? Yang punya baju lagi nggak pernah di rumah, jumpa di jalan tiarap dia. Suatu saat ada pesta, dipakai lah baju baru, datang dia, ambil jangan duduk, pas di samping ya tukang baju. Saya mau tanya, tenang atau gelisah? Ya Allah, itu tukang baju dia bilang, gaya kau, ada yang mau tahu. Yang pakai baju mau pulang gak enak, nggak pulang menderita, makan hilang selera. Betul kan? Saya pakai contoh-contoh maaf. Andai kan di hati kita ada sesuatu yang tak baik, yang kalau bini kita nampak pecahlah perang dunia ke-8. Salah apa benar itu? Salah kan? Lalu api itu terletak di atas meja. Kan dikunci. Tunggu dulu. Ini awak di samping, tenang atau enggak tenang? Enggak tenang. Pas pulang awak lagi mandi, bunyi dia, bang, telepon bang, awak lagi pakai sabun, jangan bangkat. Siapa
gede. Anto bang, oh itu bahaya tuh. Siapa Anto tuh bang? Agen apa? Agen pasir Pamurambi. Lagi utang tuh. Rupanya Anita. Buat gak tenang loh. Maka kan orang buat salah pasti gak tenang. Pejabat buat salah, stres, takut terus. Nanti ada sidak KPK, jangan terus tuh. Mantan pejabat ada salah, takut juga dibuka-buka kasus. Maka yang buat kita gak tenang dosa sama salah. Ada salah sama Allah, ada salah sama manusia. Maka biar tenang bagaimana? Hilangkan dosa. Caranya satu, taubat. Dua, minta maaf dan kembalikan hak orang. Tiga, banyakkan istighfar. Empat, banyakkan amal soleh, itu menghapus dosa. Buka surah Hud 114. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan baik itu menghapus dosa di masa lalu. Setiap beramal soleh pasti ada dosa terhapus. Ini kita duduk di sini, pahala dapat, dosa terhapus. Maka kata Nabi di antara 7 tanda orang betul taubatnya, salah satu apa? Semakin banyak beramal soleh. Itu pertanda taubat yang betul. Itu ya. Kemudian warafa'na laka dzikra, dan kami tinggikan sebutan namamu. Apa tinggi? Nabi tanya, ya Allah, ada Nabi yang kau berikan bisa berjalan bisa naik di atas angin, Nabi Sulaiman. Ada Nabi yang bisa membelah lautan, Nabi Musa. Ada Nabi yang dibakar tak mati, Nabi Ibrahim. Ada Nabi bisa membengkokkan baja, Nabi Daud. Ada Nabi yang bisa menghidup orang mati, Nabi Isa. Untukmu apa ya Allah, kata Nabi Muhammad. Maka Allah jawab, wa rafa'na laka dzikra. Kami tinggikan sebutan namamu ya Muhammad. Artinya apa? Setiap namamu kata Allah disebut, namamu pun ikut disebut. Lihat orang azan nyebut nama Allah, nyebut nama Nabi. Betul kan? Orang berdoa nyebut Allah, nyebut Nabi. Orang khutbah nyebut Allah, nyebut Nabi. Orang nanti namanya itu salawat, nyebut Allah, nyebut Nabi. Berarti di sini artinya setiap nama Allah disebut, nama Nabi itu disebut, disandingkan Allah nama. Ini artinya derajat Nabi begitu tinggi. Pelajaran apa? Apapun kalau sudah didekatkan kepada Allah, semua akan jadi mulia. Tapi apapun kalau jauh dari Allah, semua akan terhina. Maka kalau ingin mulia, dekatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan, setelah kesulitan ada kemudahan. Sampai Nabi mengatakan, bila sulit masuk ke dalam lubang semut, kemudahan pun juga akan masuk ke lubang semut. Apa artinya? Artinya setiap ada kesulitan, tetap Allah kasih kemudahan. Lalu apa pelajarannya? Ini dia. Ternyata kesulitan yang Allah kasih, itulah yang menjaga kita. Kalau nggak ada kesulitan, kita udah rusak semua. Mana buktinya? Kita buktikan. Sehat sama sakit, yang mana yang sulit? Yang mana ibu mau? Sehat, ya. Antara orang sehat sama orang sakit, siapa yang paling banyak ingat Allah? Siapa yang cepat taubat? Siapa yang takut maksiat? Yakin. Kalau gitu siapa lebih bagus? Sakit atau sehat? Yang mana ibu mau? Betul kan? Mungkin kalau kita nggak pernah sakit lupa diri. Tapi Allah buat kita sakit biar kita sadar, kau hamba. Maka kita tetap ingat sama Allah. Banyak uang sama sedikit uang, yang mana lapang? Banyak uang. Kira-kira mana yang paling banyak ke masjid? Sedikit uang atau banyak uang? Sedikit uang. Yang banyak haji? Sedikit uang. Yang banyak beramal? Sedikit uang. Dia mau jalan-jalan gak ada uang, mau shopping gak ada uang, aku masjid aja lah, minimal dapat duit. Mungkin andaikan tadi semalam pagi bapak ibu dapat rezeki 10 M satu orang, mungkin pagi tidak datang mengaji. Ketika uang lagi banyak, otak itu langsung. Maka berapa banyak orang lagi banyak uang, susah beramal.
Berarti kesulitan itulah untuk menjaga kita sendiri. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Dan apabila satu perbuatan, cepat kerjakan perbuatan lainnya. Artinya apa? Jangan sia-siakan waktu. Karena itulah yang paling mahal. Siapapun kita nggak akan pernah bisa membeli waktu dan membalikan waktu lagi. Makanya kalau Allah kasih waktu, bagus-bagus kita manfaatkan. Yang kedua, hati-hati sama waktu kosong. Waktu kosong itulah jebakan setan kuat kali. Ambil contoh. Ya, bukan ngaji jam 11. Contoh itu maaf yang lain. Ustaz datang 11.20. Kan masih contoh ini kan? Ya kan? 20 menit ini waktu kosong apa enggak? Kalau ini nggak diisi amal, mulailah masuk. Aku yakin kalian Ustaznya dan job besar. Ini kan contoh dulu. Tangkap di sana, tangkap. Ada yang bilang lagi nunggu bontot gitu. Betul kan? Nah, habis belum juga datang satu, mulai ngomong agak lain. Bu apa? Coba lihat kawan kita siapa tuh. Gimana ibu lihat? Yang mana? Mukanya bagian. Dulu kali dia kan. Dia kan. Tengok kan berubah kan ya? Aku yakin kali itu pakai pemuji cinta itu. Mulai masih. Coba kita berpikir macam mana atau namanya mungkin peramalannya nggak sempat mungkin. Makanya banyak orang jatuh ke maksiat karena banyak waktu kosongnya. Baru wa inna rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu engkau berharap. Apa maksudnya? Luruskan niat kita amal hanya kepada Allah. Jangan niatnya kelainan Allah, itu akan buat kita susah. Maka niatnya cukup hanya kepada Allah. Insya Allah amal itu akan menyebabkan kita semakin tenang. Karena sekarang maaf, banyak orang beramal tapi targetnya dunia, ini bahaya. Saya tak nyalakan, tapi kan Pak, wah iya, kenapa wah kok rajin kali wah salat dua, biar banyak rezekiku Pak Ustaz. Berarti sholatnya cuma alat, tujuannya kan rezeki. Nanti dia bisa putus asa. Iwa apa? Kok nggak sholat dua lagi wah? Nggak jelas Ustaz, nggak jelas. Udah banyak Ustaz nggak cair-cair. Berarti kan, makanya jangan jadikan amal untuk cari dunia. Ini yang saya kata balik-balik. Mau jual tanah tahajud dia. Wah, dan aku berhenti dia. Jangan gitu. Artinya amal. Doa yang paling makbul itu doa makan sama doa buka puasa. Makanya di situ ya sudahlah. Kalau begitu arahkan amal kita hanya kepada Allah. Mau Allah kasih kaya, mau Allah kasih bisnis, aku tetap beramal, itu urusan Allah. Urusanku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kaji kita pada bukan namanya panjang, lebih kurang Ya itu salah itu dari Ustaz. iya, lebih kurang 7 menit lagi. Mau masuk waktu zuhur. Ada pertanyaan? Enggak ada Pak Ustaz. Iya. Mau masuk? Oh, iya. Oh, ini bertiga ya.